gimmicknya. Kalau warga kita lebih banyak lihatnya yang mana? Ya yang kedua saya kira itu lebih banyak. Apa nih? Gimmick, lalu Gimmicknya kemudian justru. gesture dan lain Oke. sebagainya itu. Penampilan itu tidak hanya dinilai soal isinya. Nah, yang substansi, yang isi sebenarnya, isi debat itu bagi yang konsen memang itu menjadi isu dan itu menjadi ditunggu-tunggu yang menjadi penting. Oke. Nah, paling menurut saya itu menguatkan saja bagi orang yang sudah memilih. Jadi penonton debat itu banyak juga yang sudah memilih pasangan itu. Lalu kemudian menjadi menguatkan sentimen di antara dan solidaritas di antara di antara para pendukung. Apalagi sekarang debat medsos itu. mempermudah bagaimana informasi digital itu begitu bergerak, termasuk Ya, itu. komentar-komentarnya gitu ya. Ya, jadi sponsor Oke. itu bahkan lebih bisa menggaungkan dan kemudian Oke. bisa mempengaruhi daripada debat. Pak Usep, kita lihat nih di gambar ini juga Oh, iya. tampaknya Oke. wakil presiden periode hingga 2019 ini baru saja masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos, untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan suaranya begitu ya. Ya, betul sekali bahwa saat ini Wakil Presiden periode ke-2019 ataupun ini merupakan dari mantan Wakil Presiden ke-6 Wakil Presiden periode 2014-2019 ya. betul, dan ini tengah mencoblos di TPS 003 tepatnya di halaman SMA Pegudi Luhur Jalan Brawijaya 4, dan saat ini juga masih terus melakukan daripada pelaksanaan penyaluran hak suara berpartisipasi dalam pemilu 2024 tahun ini, dan tentunya kita akan saksikan nanti. Setelah ini prosesnya tetap sama dengan yang sebelumnya. Tampak yang dibentangkan adalah surat suara berwarna kuning untuk pemilihan DPR RI. Menarik ya kalau kita mengamati bahwa tokoh-tokoh publik juga masih menjadi magnet atau pusat perhatian bagaimana ia menyalurkan suara-suara begitu di bilik suara termasuk TPS-TPS-nya. Kalau tadi kita juga sempat menyimak bagaimana masing-masing paslon 01, 02, 03 baik itu capres dan cawapres juga sudah menyampaikan aspirasinya ke bilik suara. Dan saat ini juga Wakil Presiden periode 2014-2019 Yusuf Kala sudah masuk ke bilik suara. Sama seperti juga tokoh-tokoh lain tadi mendapatkan 5 surat suara dengan warna berbeda-beda, abu untuk presiden dan wakil presiden, kemudian juga biru, merah, kuning dan lain sebagainya. Ya, dan tentunya proses ini masih terus berlangsung dan tidak hanya di yang saat ini sedang difokuskan di wilayah DKI Jakarta, bahwa di seluruh wilayah seluruh Indonesia ini juga tengah berlangsung, karena memang fokusnya saat ini sedang ada tokoh yang melakukan proses daripada penyaluran aspirasinya untuk pemilu tahun 2024 ini, dan kita saksikan bersama-sama yang ada di layar kaca Anda. Oke, sambil kita lihat, sambil kita lanjutkan diskusi, Ca, dengan 2 lembaga survei yang sudah hadir di sini. Ya. Dan Debat. Gimana, Ca? ya, dan selanjutnya mungkin kita akan menanyakan terkait dengan kecurangan, potensi kecurangan. Kalau misalkan kita lihat memang ramai sekali di warganet tagar-tagar kemudian yang muncul seperti menjaga pemilu, kemudian juga golput, bahwa kemudian ini kalau kita lihat partisipasi ini dapat mempengaruhi dari partisipasi, tentunya ini dapat sangat mempengaruhi dengan adanya golput begitu, untuk kemudian dari tingkat tanggapannya mungkin yang pertama, karena partisipasi politik dan juga demokrasi masyarakat ini akan sangat berkaitan. Bagaimana? Yang pertama mungkin boleh oleh Kang Agus. Ya, baik. Partisipasi politik itu memang dalam bahasa pemilunya adalah voter turnout ya. Itu memang mungkin tidak bisa 100% ya. Survei indikator yang terakhir 10 hari yang lalu itu menanyakan tentang, ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu akan pergi keluar kota ketika pemilu dilakukan. 85,9% mereka menyatakan akan tinggal, jadi tidak pergi. Tetapi ada 11,1% itu yang mengatakan akan pergi, keluar kota ya, gitu ya. Nah, sebetulnya dari situ kita bisa melihat
85,9% itu most likely atau sangat mungkin mereka akan memilih ya. Sementara yang pergi itu meskipun bisa memilih, tetapi kan kalau dengan aturan yang sekarang saya kira orang memilih kan harus mendaftarkan di tempat yang baru. Orang yang tidak, yang ujuk-ujuk misalnya yang langsung berangkat ya 2 hari sebelumnya tanpa daftar kan otomatis bisa hangus suaranya. Dari situ kita bisa melihat bahwa bisa jadi angka partisipasi kita hari ini kurang dari sebutlah pada optimis itu 85-an, optimis lah itu. Saya malah tidak terlalu yakin segitu ya, tapi optimis kita di angka sekitar 80-85-an ya. Terus yang kedua, ada juga survei indikator yang menanyakan tentang seberapa penting suara Bapak sebetulnya berpengaruh. Nah, ada sekitar 83, sekian persen itu menyatakan suara saya itu berpengaruh loh. Nah, oleh karena itu karena mereka punya keyakinan suaranya berpengaruh, sangat mungkin mereka itulah yang akan menggunakan hak suaranya. Jadi artinya golput ini tidak hanya dimungkinkan dari faktor karena kecurangan itu sendiri, karena memang berbagai hal kalau